ya, termasuk mahasiswa di dalamnya. Apa saja di situ ada 6 indikator. Yang pertama adalah indikator keyakinan kepada Tuhan dan berakhlak mulia, ya, indikator pertama. Kemudian indikator kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga itu ada gotong royong. Yang keempat adalah berpikiran kreatif. Yang kelima berpikiran kritis. Dan yang keenam terakhir adalah mandiri atau merdeka. Nah, dari 6 indikator ini harapan saya Anda sebagai warga negara muda, ya, syukur bisa 6-6-nya gitu ya. Karena bangsa kita sekarang ini dalam kondisi yang sangat urgent sekali untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Ya, Mas Menteri atau Pak Nadiem Makarim ini sudah melihat bahwa kita ini sudah mulai maju di dalam bidang teknologi, akan tetapi ada satu hal yang justru kita mundur ke belakang. Fenomena yang bisa terjadi dan bisa dilihat adalah kekurang cintaan warga negara kepada negara ini tersebut. Malah kan ada yang ingin menjadikan negara di dalam negara, mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Ini ada, dan kemarin baru ditangkap. Mereka berkonvoy dari kota ke kota, ya, meneriakan, ya, Khilafatul Muslimin atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau memang paham khilafah, ya. Dan itu tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara kita, ya, dari Undang-Undang Dasar kemudian nilai-nilainya, kemudian pasal-pasal lain. Sehingga kemarin saya lihat sudah ditangkap di Lampung, ya, tokohnya dan beberapa orang di berbagai tempat. Nah, ini menjadi catatan penting bagi saya sebagai dosen Pancasila bahwa warga negara kita sedang krisis. Krisis apa? Pertama, kalau yang saya perhatikan adalah krisis ketauladanan. Kita ini kurang sosok figur yang bisa dilihat oleh generasi milenial ini sebagai sosok yang bisa dijadikan panutan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, saya melihat juga bahwa generasi tua sekarang ini yang sedang memimpin negara ini masih asik dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ya, meskipun masih ada lah, ya, keinginan untuk bisa menjadi panutan bagi rakyatnya. Tapi kalau secara umum dari mulai menteri-menteri itu saya lihat hanya memikirkan pekerjaannya mereka sendiri. Ya, sudah lupa dengan apa yang mereka janjikan, apa yang mereka sampaikan ketika presentasi atau fit and proper test. Masih jauh kemana-mana. Nah, dari sini saya pun sebagai lapisan yang cukup di bawah yang berkenaan langsung dengan pengguna atau stakeholder, dalam hal ini para pelajar dan mahasiswa, ini ujung tombak, ya. Artinya ketika Pancasila ini sudah tidak diminati, tidak diketahui oleh warga negara, itu indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dengan negara ini, ya. Sekali lagi, mata kuliah pendidikan Pancasila mengajak untuk kita selalu kembali kepada bagaimana kita mencintai bangsa ini, ya, supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang berkarakter, bangsa yang maju dalam bidang teknologi. Ya, kita harus perjuangkan itu. Ya, jangan kita di bidang teknologi semakin maju, tetapi nilai-nilai kebudayaan bangsa kita justru tertelan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, banyak negara di dunia dengan paham-paham kapitalis, ya, ideologinya kapitalis, kemudian ideologinya basis masalah finansial saja. Ini cenderung nilai-nilai budaya masyarakatnya ini berubah. Ya, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang bisa ya, seperti bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Ya, kita masih bisa bertahan sebagai suatu bangsa dan negara. Ini suatu capaian prestasi yang membanggakan bagi negara Indonesia. Ya, nah itu pun ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi warga negara termasuk para mahasiswa ini dituntut untuk berkebinekaan global. Artinya Anda sudah nggak melihat lagi Anda dari suku mana, daerah mana, dari turunan siapa. Tapi kalau sudah bicara global, Anda sudah, ya, universal. Artinya nggak melihat dari mana-mana. Yang jelas kita ini sebagai sesuatu menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Tidak melihat dari agamanya, ras kulitnya, golongannya, tongkrongannya, tapi
Gimana kita sebagai sesama manusia ini bisa hidup saling bahu-membahu, ya, sesama anak bangsa, juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Agar harapannya adalah tercipta suatu kondisi masyarakat dunia yang tadi, ya, mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Meskipun untuk mewujudkan itu semua sangat perlu perjuangan dan sangat sulit. Minimal di Indonesia sendiri, ya. Jadi jangan dengan adanya mata kuliah ini, nanti juga mungkin kalau sudah ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, endingnya tidak jauh berbeda. Smart and good citizen, warga negara yang mengerti hak dan kewajiban, yang cerdas. Saya tidak menginginkan Anda jadi orang-orang pintar, tapi saya mengharapkan Anda jadi orang-orang cerdas. Ya, orang cerdas itu insya Allah akan diiring dan kepintarannya, tapi orang pintar belum tentu dia cerdas. Ya, nah itu review terkait perkuliahan dari pertama sampai hari ini. Kemudian berkaitan dengan tugas besar, ya, pengganti UAS. Jadi ada di LMS, tolong diakses nanti, bisa dibuka, ya. Jadi konsepnya adalah tugasnya per kelompok, ya. Jadi satu kelompok 5 orang. Nanti KM, siapa KM di kelas ini? KM? Siapa? Saya dari kelas 05, Pak. Dewa. Nanti dikoordinasikan jadi satu kelompok itu 5 orang, ya. Nanti tinggal dibagi-bagi saja. Ini tema sentral untuk kelas ini adalah kreativitas dan inovasi generasi muda dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang tangguh dalam menghadapi era ekonomi digital, ekonomi yang berbasis Pancasila, ekonomi Pancasila. Silahkan turunan ke bawahnya judulnya apa, yang jelas tema sentralnya itu. Ya, kemudian teknik penulisannya, nah ini saya agak sedikit longgarkan. Pak, ini kan di sini maksimal 8 halaman. Boleh lebih dari 8 halaman silahkan, tapi jangan sampai puluhan halaman, ya, terlalu banyak. Ya minimal adalah maksimal di sini kan ditulis 8. Terus kan mau 10 atau 12 tidak masalah. Ya. Kemudian untuk ringkasan juga atau latar belakang atau abstraknya jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak lah, antara 100-150 kata cukup. Dan nanti ada teknisnya, ada satu spasi, fontnya 12 dari Times Roman, kemudian spasinya, kemudian latar belakangnya seperti apa, nanti silakan Anda lihat di ini kalau ini saya share, mudah-mudahan terlihat. Kemudian di poin B-nya adalah membuat video presentasi dalam karya tulis tersebut, ya. Itu maksimal 3 menit, boleh lebih lah. Kalau memang tidak bisa di 3 menit ya boleh lebih, ya. Nanti itu ditulis, linknya di tugas yang Anda akan serahkan lewat upload di LMS. Misalnya Mespa nih, ada 5 orang, naskahnya selesai, bikin video presentasinya, ya. Nanti di pertemuan minggu depan di tanggal 21, tinggal itu saja, upload aja, dipresentasikan videonya itu aja, ya. Jadi nanti risetnya seperti apa, ya. Nah, untuk panduan pengerjaannya tadi 5 mahasiswa per kelompok di setiap judul. Jadi Anda boleh turunkan dari tema sentral menjadi judul-judul yang tidak jauh dari judul di atas. Yang jelas silakan sesuaikan dengan kemampuan Anda dan prodi Anda. Teknik pengumpulan data boleh menggunakan wawancara via Google Meet, ya, atau memang mau pakai Zoom, atau memang ketemu kopi darat, mangga silahkan. Boleh kajian pustaka serta literatur, dokumen-dokumen, mangga silahkan. Nah, yang jelas mengikuti aturan yang ada, ya. Jadi jangan kopas sana sini tapi tanpa menyertakan sumber referensi yang jelas, ya. Jadi boleh melakukan kajian dari buku, surat kabar, dari blog, ya. Tapi memang yang berkualitas, jangan asal-asalan nyomot sana nyomot sini. Ya, itu lihat banget, ya. Kalau memang nanti Anda kumpulkan di sistem integrasi itu biasanya ada fasilitas check and recheck, ya. Bisa kalau diaktifkan bisa kelihatan. Jadi nanti diupload di LMS, ya. Kemudian maksimal pengumpulannya tanggal 27 jam 23.59. Masih ada waktu, 27 Juni. Ya. Jadi silahkan, kalau di sini videonya diupload media sosial, linknya dikirim di LMS, disertakan dengan naskah yang akan dikirimkan. Ya, panduan lainnya silahkan ini diikuti, tapi saya jelas fleksibel, tidak dipatok harus Pak
8 halaman. Kalau misalnya mepet 10 halaman nggak masalah, atau 9 halaman tidak masalah. Ya. Tuh. Baik, silakan ada yang tanyakan terkait tugas pengganti UAS, silakan. Selamat pagi Pak. Silakan. Saya mau bertanya Pak. Jadi kan sebelum ada update dari Bapak mengenai yang proyek riset tema yang barusan di screen sharekan, itu kan sudah ada Pak layoutnya yang sudah diberikan dari awal semester, ada di LMS. Nah itu proyek riset temanya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan sesuai dengan pengembangan ilmu yang dipelajari di program studi Pak. Nah, saya izin bertanya Pak, jika sudah ada beberapa kelompok yang sudah memulai mengerjakan proyek riset tema tersebut lalu dikembangkan menjadi topik yang lebih lanjut gitu Pak, apakah harus mengubah judul penelitiannya juga Pak, seperti yang sudah di screen sharekan Bapak sebelumnya Pak? Soalnya ditakutkan sudah ada kelompok yang mulai jauh dan sudah mau mulai buat video gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafa. Ya. Jadi bagi yang sudah memulai dari awal-awal sudah mempersiapkan, itu salah satu kreativitas dari mahasiswa untuk manajemen waktu, silahkan. Apalagi sudah sampai taraf pembuatan video, saya tidak akan melarang. Ya, artinya silakan lanjutkan, nggak usah merubah dari awal lagi, lanjutkan yang itu, silakan upload. Tapi bagi yang belum, ya silakan, ada yang tadi update dari koordinator juga, kalau bisa yang itu pun tidak masalah. Tapi kalau memang sudah final 90% tinggal video saja, nggak usah dibuat dari awal lagi. Ya Rafa, jadi nanti merepotkan Anda juga, karena bukan mata kuliah Pancasila saja, saya yakin masih ada banyak di sana. Itu saya selalu memposisikan saya sebagai mahasiswa. Ya, jadi saya paham betul. Silakan Rafa, kalau Rafa memang dari awal sudah mempersiapkan, berarti Rafa salah satu mahasiswa kreatif, sudah tahu nih di akhir bakal ribet nih kalau nggak dikerjain dari sekarang. Nah, gitu. Jadi lanjutkan, ya. Nanti temanya yang itu kan nggak jauh-jauh dari nilai-nilai Pancasila. Kalau yang ini cenderung ke ekonominya, ya, kreatif, nilai-nilai Pancasilanya. Kalau yang pertama implementasinya semua, artinya sesuai dengan bidang program studi yang Anda pilih. Ya, itu Rafa. Ya Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Oke. Silakan, tadi yang kedua yang bertanya siapa yang resen? Ada lagi? Nurul, Mutiara, ya, Maispa, Ahmad Aulia, silakan. Dewa, Nabila, Raffi, silakan. Ada yang ditanyakan terkait tugas atau memang dari mata kuliah atau apapun, silakan, boleh. Jadi mudah-mudahan tugas sesuai deadline waktunya, ya. Kalau Rafa tadi sudah, wah, jadi orangnya rajin juga. Buka LMS, ternyata wah ini kalau dikerjain dari sekarang kan enak juga, di akhir tinggal nyantai gitu. Ya salah satu kreativitas dan mahasiswa nggak masalah sih. Yang jelas tugasnya teruploadkan. Ya. Yang kedua, jangan salah kamar, tapi itu untuk kolom UTS-nya sudah saya hidden, ya. Untuk uploadnya kemarin juga waktu tugas pengganti UTS dikerjakannya UTS, tapi diuploadnya di kolom yang UAS. Jadi saya cari-cari di bagian folder UTS kok nggak ada, tapi begitu dicek, Pak saya udah ngirimin, cek lagi di LMS, ternyata dia masuk ke folder yang ada di UAS gitu ya. Jadi kemarin saya sudah di hidden saja yang UTS-nya supaya Anda langsung dikumpulkan di folder untuk tugas pengganti UAS, ya, itu saja. Kemudian bagi teman-teman yang memang masih belum atau terlewat atau lupa bahkan mengerjakan soal-soal kuis apapun, forum diskus yang ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tolong diakses, ya, terutama forum diskusi diakses saja supaya aktivitas Anda ini bisa dilihat di LMS bahwa melakukan itu semua, ya. Sudah? Ada yang belum? Bahas ini? Mespa sudah semuanya? Sudah Pak. Yang lain tolong, ya. Jadi kadang-kadang sistem itu akan mencek satu-satu, ya.
dari 10 komponen nilai yang di setting. Jadi kalau satu tidak muncul, kadang-kadang nilai akhir itu nggak mau keluar. Itu yang kadang-kadang yang membuat saya pada kasihan juga, ya udah capek-capek, kemudian mau ngedit juga gimana, ini tugasnya nggak dikerjakan gitu. Ya kadang-kadang dosennya pun dilema. Kalau saya biarkan, kasihan ke mahasiswanya. Jadi sistem langsung menganggap bahwa perkuliahannya tidak selesai. Akhirnya nilainya 0 atau TRL tidak lulus gitu ya. Karena dari 10 itu satu saja tidak atau terlewat. Itu sistem nggak mau ngedetect, nggak mau melanjutkan ke tahap berikutnya gitu. Jadi harus terisi semua 10 komponen itu. Ini banyak banget. Dulu saya waktu dulu itu hanya 4 komponen, tapi karena request dari koordinator universitas ini harus 10 komponen. Ya sudah, saya mengikut saja. Tapi itu kendalanya banyak aktivitas di LMS yang kadang-kadang terlewat dan terlupakan. Jadi sekali lagi untuk kebaikan semua, tolong dicek and dicek lagi. Silakan Muhammad Farhan. Farhan izin bertanya Pak, terkait tugas besar di bagian penilaian di bagian esai itu terdapat kriteria memasukkan mengapa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan UUD. Nah, itu maksudnya seperti apa ya Pak? Farhan kurang apa? Yang mana yang bagian penilaian? Iya Pak. Oke, saya lihat yang lengkap sesuai dengan. Oke, untuk bagian penilaian kayaknya ini masih format yang lama nih dari koordinator. Biarkan, abaikan saja Farhan, nanti saya yang nilai sendiri ya. Karena ini ada undang-undangnya, kita kan masalah Pancasila ya. Oke, itu saja. Jadi jangan terlalu fokus di situ. Ini masih template yang lama kayaknya ya. Belum diganti semuanya. Yang jelas kalian bikin, nanti kalian nilai, karena saya akan langsung memberi nilainya ya. Kalau mau seperti ini nanti Anda pun akan bingung, sudah membuat tentang Pancasila, kemudian bagaimana mengkupas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, kemudian ada bukti informatif mengapa demikian kebijakan. Jadi nggak usah repot lah, nggak usah mikirin penilaian, yang jelas buat apa yang tadi di atas tulis ya. Masalah penilaian serahkan ke saya aja ya, Farhan itu. Terima kasih Pak. Jadi jangan pusing ini ya, wah ini harus begini, nggak usah ya, karena saya tahu membuat 5 orang saja belum bisa sepemikiran, apalagi kita memikirkan dengan rambu-rambu lain akan lebih ribet. Tapi saya yakin kelas ini mempunyai kompetensi yang menurut saya menonjol di antara kelas-kelas yang lain ya. Silakan Farhan, ada yang tanyakan lagi? Sejauh ini cukup itu dulu. Oke, silakan Fadli. Kemudian siapa lagi nih? Nabila, Raka, ya, Mutiara, Nurul, Difki, Naufal Bawas, ya, kemudian Raihan Danur, Farel. Oke. Nah, terkait tugas, ya, mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Ini tanggal 27 jam 23.59 ya. Jadi 1 menit sebelum 24 ke 20. Jadi kerjanya jangan mepet-mepet. Jadi kadang-kadang kalau sudah disetting gini, saya belum cek juga apakah settingannya diaktifkan dalam otomatik ya, dia closing sendiri, kunci sendiri. Saya belum cek, tapi saya sampaikan jangan lewat dari situ ya, supaya Anda terabsen oleh sistem. Tugasnya, komponennya sudah diupload, oh ternyata ini Farhan sudah ya, kemudian Ahmad sudah, jadi kelihatan. Nanti yang kelompok saya lihat satu-satu ya, pasti akan banyak. Jadi kelas ini kalau memang sekarang ada 60 orang dibagi 5, 12 kelompok ya, kurang lebih. Ini kan karena 2 kelas yang berbeda, silakan saja dikembalikan kepada koordinator kelas masing-masing ya. Silakan Jonathan, Bagus Gilang, Regina, ada yang ditanyakan ya. Jadi mudah-mudahan mata kuliah pendidikan Pancasila ini mengingatkan sedikit. Saya tidak akan memaksakan, hanya mengingatkan bahwa ending dari sebuah perjalanan pendidikan itu bukan diukur dari seberapa besar angka yang Anda raih A, B, C,
90, 80, 100, bukan. Tapi yang diukur oleh masyarakat itu perubahan ketika kita yang dulu tidak tahu sekarang sudah tahu, itu akan terlihat. Masyarakat akan menilai itu, nggak akan menanyakan nilainya IPK-nya berapa, enggak. Tapi akan melihat dari profil kalian, penampilan kalian sebagai mahasiswa TLU, ya, yang kuliah di kampus yang sama dari berbagai tempat yang berbeda, lulus dengan suatu kualitas yang sama. Jadi orang-orang rumah jadi bapak kok jadi begini ya, jadi rajin, tepat waktu, kemudian nggak gape, sudah lulus, ya. Jadi yang terpenting jalanilah perkuliahan Anda dengan nyaman. Mudah-mudahan semester depan bisa kuliah onsite ke kampus. Tadi pagi saya sudah melihat banyak mahasiswa yang beli nasi kuning, beli bubur ya buat sarapan pagi, sudah mulai terlihat. Yang beberapa ya dari beberapa prodi ya sudah mulai onsite dan hanya beberapa mata kuliah. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa semuanya. Farhan masih di mana ini Farhan?